Assalamualaikum, selamat datang di channel Cinitit. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Di kesempatan kali ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun ya. Masih seputar Permendikbud nomor 9 tahun 2021 yang membahas petunjuk teknis pengelolaan BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan. Komponen-komponen pembiayaan BOP PAUD adalah menjadi topik pembicaraan kita pada video kali ini. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua yang belum mensubscribe channel ini, ayo dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Bapak dan Ibu para pengelola BOP PAUD dimanapun Anda berada, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa dalam video ini kita akan membahas tentang komponen penggunaan dana BOP PAUD. Tentu saja kita mengacu kepada Permendikbud nomor 9 tahun 2021 ini. Di bab 4 ini ada komponen penggunaan dana dan tepatnya di pasal 11 ini menjelaskan bahwa dana BOP PAUD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara PAUD. Kemudian kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud tadi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, kemudian pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain, kemudian juga pemenuhan administrasi satuan pendidikan. Di poin ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain sebagaimana dimaksud tadi merupakan pembiayaan untuk penyediaan. Yang pertama adalah bahan pembelajaran dan bahan alat permainan edukatif. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain sebagaimana dimaksud tadi merupakan pembiayaan untuk mendukung pembelajaran dan bermain peserta didik dan atau pembelajaran oleh pendidik. Selanjutnya, pemenuhan administrasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan. Itu beberapa komponen dan nanti kita akan bahas item-item ini dan pastikan Bapak dan Ibu menyimak video ini sampai tuntas. Kemudian di pasal 12 di sini menjelaskan bahwa satuan pendidikan penyelenggara PAUD menentukan komponen penggunaan dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tadi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Selanjutnya, kebutuhan satuan pendidikan itu harus tertuang dan ditetapkan dalam RKS berdasarkan prioritas kebutuhan pembiayaan. Jelas ya Bapak dan Ibu semua. Jadi ketika awal tahun anggaran kita harus membuat rencana kerja anggaran sekolah. Di video sebelumnya ada yang bertanya apakah dana BOP itu bisa dibelikan untuk paket pulsa misalkan ataupun juga membeli buku paket misalkan. Nanti kita akan jawab pada video kali ini. Pastikan Bapak dan Ibu tetap menyimak video ini sampai tuntas. Bapak dan Ibu para pengelola BOP PAUD, di sini di lampiran ini tentang penjelasan mengenai komponen-komponen BOP PAUD dan kesetaraan. Ini dijelaskan bahwa di poin A ini satuan pendidikan dalam merencanakan penggunaan dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan harus menjamin sesuai dengan kebutuhan operasional pendidikan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Kemudian di poin B di sini dalam merumuskan kebutuhan operasional pendidikan, satuan pendidikan membuat skala prioritas kebutuhan yang kemudian ditetapkan ke dalam RKS. Kemudian dalam hal kebutuhan kegiatan operasional pendidikan yang telah ditetapkan dalam RKS belum dapat memenuhi kebutuhan satuan pendidikan, maka satuan pendidikan dapat menyesuaikan RKS tersebut. Dan satuan pendidikan dalam merumuskan kebutuhan kegiatan operasional pendidikan melakukan pengelompokan kegiatan sesuai dengan komponen penggunaan dana BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Di sini di tabel 1 ini menjelaskan penggunaan dana untuk BOP PAUD. Yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Di kolom keterangan di sini menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila bahan atau peralatan tersebut tidak ada, maka kegiatan pembelajaran dan bermain pada tema tertentu tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, ini
keterangannya ya, untuk membeli pasir kinetik, bola dunia untuk tema alam semesta, kemudian kartu gambar binatang puzzle, binatang untuk tema binatang, kemudian replika kendaraan, replika komponen kendaraan untuk tema kendaraan, pakaian adat, alat musik tradisional untuk tema budaya, peralatan masak, replika makanan untuk semua tema makanan, dan atau peralatan atau bahan lainnya sesuai dengan tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran dan bermain. Ini jelas ya untuk poin ke-1, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Kemudian di komponen yang kedua ini masih menjelaskan, yaitu pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain. Nah, untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila tidak dipenuhi, maka pembelajaran dan bermain tetap dapat dilaksanakan, dan apabila dipenuhi maka dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran dan bermain secara lebih efektif. Lalu apa saja komponen-komponen inti di dalamnya? Yang pertama adalah penyediaan makanan sehat apabila peserta didik pada satuan pendidikan memerlukan makanan sehat. Kemudian yang kedua, penyediaan alat-alat deteksi dini untuk mengukur tumbuh kembang peserta didik di satuan pendidikan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pertemuan antara orang tua dan wali peserta didik atau kegiatan parenting, pembayaran honorarium pendidik atau penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan bermain secara efektif. Pertanyaan yang tadi, kembali lagi, apakah dana BOP PAUD itu bisa digunakan untuk membeli paket kuota data misalkan, atau membeli buku paket pelajaran, atau membayar jasa pembuatan video pembelajaran misalkan. Jika kita melihat dan kita merujuk pada Permendikbud sebelumnya di nomor 20 tahun 2020, itu di sana di masa pandemi hal tersebut bisa. Misalkan begini, karena pembelajaran tidak dilaksanakan secara tatap muka, maka penggunaan dana BOP PAUD itu bisa dibelikan paket kuota data untuk siswa ataupun untuk pendidik itu ya. Bagaimana dengan pembelian buku pelajaran? Untuk buku pelajaran di Permendikbud sebelumnya itu mengatakan bahwa pembelian buku paket pelajaran itu bisa saja hanya untuk pegangan guru, bukan dibagikan ke siswa. Itu kalau kita melihat di Permendikbud sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan pengeluaran jasa pembuatan video pembelajaran? Apakah itu boleh diperbolehkan atau tidak? Di Permendikbud sebelumnya, jika kita melihat dalam masa pandemi COVID-19, hal tersebut juga boleh ya, asal ada kesepakatan antara guru, kepala sekolah, dan stakeholder lain yang memang memperbolehkan, mewenangkan hal tersebut. Artinya, di masa pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang fleksibel, itu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Karena di komponen pembelanjaan BOP PAUD ini, ada komponen yang mengatakan kebutuhan sekolah. Itu ya, Bapak dan Ibu semua. Jadi, karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, maka bukan tidak mungkin hal tersebut juga masih bisa berlaku untuk tahun ini. Komponen selanjutnya yaitu pemenuhan administrasi satuan pendidikan. Nah, untuk kebutuhan satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik dan pendidik, misalnya penyediaan alat-alat administrasi satuan pendidikan, buku absen lah, ataupun juga buku nilai dan sebagainya, buku rapot dan sebagainya. Kemudian penyediaan obat-obat, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan peserta didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi. Misalkan Bapak dan Ibu membuat wastafel, penyediaan hand sanitizer, masker, disinfektan, dan sebagainya. Penyediaan bahan atau peralatan untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana. Yang jelas, penyediaan bahan peralatan untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana itu bukan dalam kategori sedang atau berat. Yang jelas, ini harus dalam kondisi ataupun juga kategorinya kategori kerusakan ringan. Misalkan mengganti kaca, kemudian juga atap langit-langit dan sebagainya, atau pengecetan dan sebagainya. Kemudian di sini juga dijelaskan pembiayaan langganan daya dan jasa listrik, telepon, internet, dan air. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa pembelian kuota paket data itu boleh. Kemudian penyediaan bahan atau peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Ini berarti menyesuaikan, artinya ada fleksibilitas di sini bagi Bapak dan Ibu para pengelola BOP PAUD. Di sini ada keleluasaan, artinya ada kebebasan untuk digunakan, tetapi harus mengacu terhadap Permendikbud nomor 9 ini. Bapak dan Ibu, demikian paparan mengenai komponen-komponen bantuan operasional PAUD atau BOP PAUD yang tertuang dalam Permendikbud nomor 9 tahun 2021. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat
dan menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.